Hai semua, jumpa lagi bersama saya di Selera Indonesia. Wow, sungguh menggoda sekali. Kira-kira apakah ini? Ada yang tahu nggak? Ada telur, ada sambal, ada jeruk. Terus apa itu yang satunya lagi itu ya? Kayak koya sepertinya. Hayo, kali ini aku mau masak apa? Bener banget. Aku kali ini mau bikin soto. Dan ini biasanya kalau ada koya kayak begini, namanya soto apa ya? Yuk, disimak videonya sampai selesai. Sebelum kalian simak videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pertama, kita harus siapkan dulu bumbu-bumbu apa aja yang harus kita pakai. Nah, di sini untuk masak soto ini aku gunakan berbagai macam bahan dalam pembuatan soto seperti bawang merah, bawang putih, biji pala, jahe, kunyit, kemiri, ketumbar, jinten, lada putih, ayam, daun bawang, seledri, serai, daun jeruk, dan daun salam. Kok serai sih? Salah, serai. Lumayan banyak ya ternyata bahan-bahan yang harus kita gunakan dalam pembuatan soto. Ini belum semuanya loh, ini baru bahan-bahan utamanya aja. Tapi tenang, pasti bisa kok. Kalau misalkan ibu-ibu pengen bikin, jangan dibikin pusing ya bun. Kalau dibikin pusing, kapan lagi kan ya kita mau makan soto itu masakan sendiri. Masak sendiri itu jauh lebih enak loh bun, dan jauh lebih puas sekali. Sekarang kita siapkan daging ayam untuk kita cuci terlebih dahulu. Kita bersihkan sampai benar-benar bersih. Nah, di sini ayam yang aku gunakan itu 4 potong paha ayam. Selain paha ayam, bisa juga kok digunakan bagian-bagian ayam yang lain. Ini karena memang kebenaran kita itu di rumah lebih suka bagian paha ayam, jadi aku pakainya itu paha ayam. Lanjut, kita siapkan bahan-bahan untuk kita masak kuah sotonya. Nah, di sini kita kupas dulu perbawangan dan bahan-bahan bumbu dapur yang bakal kita haluskan menjadi satu. Untuk bawang merahnya di sini aku gunain 12 siung bawang merah. Untuk ukurannya itu tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, cukup sedang saja. Sama halnya dengan bawang putih, tapi bawang putih ini aku gunainnya itu 6 siung aja. Biji pala 1/4, jahe seukuran jempol tangan. Untuk kunyit seukuran jempol tangan tapi sedikit ditambahkan lagi, sedikit aja. Kemiri 3 biji, jinten setengah sendok teh, lada putih 1 sendok teh, ketumbar setengah sendok makan. Semua bahan ini sebelum kita haluskan, kita gongseng dulu di atas api kecil tanpa minyak ya bun, sampai mengeluarkan aroma wangi yang bener-bener enak dan wangi banget. Nah, sampai juga bawang-bawangnya ini menjadi layu. Terus jangan lupa sering-sering diaduk. Karena apa? Karena takutnya nanti kelupaan dan jadinya gosong. Setelah bumbu selesai digongseng, bumbunya kita dinginkan sejenak. Sambil menunggu bumbu dingin, ini kita rebus dulu air beserta dengan ayam, daun bawang, dan daun seledri. Jumlah air yang digunakan di sini aku pakai 2500 ml. Selama proses merebus ayam, jikalau ada muncul gelembung putih-putih itu di atasnya mengapung, tinggal diambil dan dibuang saja. Bumbu yang sudah kita dinginkan tadi, itu saatnya kita giling dengan gilingan batu. Di sini aku gunain gilingan secara manual, tapi bisa juga kok kalau misalkan kalian pengen cepet itu pakai blender aja nggak apa-apa. Tapi menurutku ngulek secara manual kayak gini itu rasanya jauh lebih enak ketimbang di blender. Karena apa? Ketika kita ngeblender itu kan, apalagi bumbu kayak begini itu kan butuh waktu banget ya. Itu harus kita tambahkan sama minyak. Kalau nggak minyak kita tambahkan sama air. Nah, disitulah itu yang ngebuat rasanya itu nanti sedikit berbeda ketimbang kita ngulek. Kalau kita ngulek secara langsung manual, itu kan kita tidak perlu ditambahkan air, tidak perlu ditambahkan minyak, kecuali ketika kita udah mulai proses memasaknya di atas kompor. Ketika semua bumbu sudah kita haluskan, waktunya kita tumis bumbunya dengan minyak panas dan api yang sedang. Diaduk-aduk sampai bumbu itu mengeluarkan aroma wangi. Tidak lupa kita masukkan daun serai, daun jeruk, dan daun salam. Setelah bumbu masak, itu kita langsung masukkan bumbu tadi yang kita tumis tadi itu ke dalam air rebusan ayam. Diaduk-aduk sampai bumbunya itu semuanya tercampur rata. Kemudian diamkan sejenak, tunggu sampai air mendidih dan meresap
ke dalam ayam-ayamnya. Jangan lupa masukkan sedikit garam dan gula secukupnya aja. Diaduk-aduk sampai rata. Diamkan sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih, ayamnya ini kita angkutin satu persatu untuk digoreng. Bagiku kalau misalkan untuk soto itu enaknya itu ayamnya itu digoreng. Tapi digorengnya jangan terlalu garing, karena menurutku itu ayamnya jauh bakal lebih enak ketimbang dia digoreng garing. Jadi sedang-sedang aja, tidak usah terlalu garing. Tidak lupa siapkan juga bahan pelengkap untuk soto ayam, seperti daun bawang, daun seledri ini kita potong menjadi potongan yang kecil-kecil. Tomat pun kita potong menjadi potongan kecil. Usahakan gunakan tomat yang masih kencang dan sedikit mengkel. Karena apa? Jangan terlalu matang biar rasanya nanti jauh lebih enak. Ketika makannya itu rasa yang masuk di dalam mulut itu enggak benyek, enggak terlalu asam. Jadi bener-bener enak dan fresh. Tahu nggak bun? Untuk jeruk juga nggak kalah freshnya loh. Makan soto ini lebih cocok kalau misalkan kita pakai jeruk nipis ketimbang jeruk kunci. Itu rasanya beda. Tidak lupa kita potong-potong juga untuk kubisnya. Tidak lupa ayam yang sudah matang tadi kita suir-suir menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Lalu kita siapkan bihunnya. Di sini bihunnya kita taruh di dalam mangkuk dan jangan lupa nantinya kita siram dengan air yang benar-benar panas. Lalu tunggu sampai bihunnya mereka. Pelengkap yang tidak lupa kita siapkan yaitu adalah telur bebek. Ini itu telur asin bebek, bukan telur rebus biasa. Makan soto lebih mantap dan lebih nendang lagi kalau kita pakai telur asin bebek. Ini nih pelengkap soto yang menurutku jangan sampai di skip. Serbuk koya. Ini itu enak banget. Kerupuk udang mentah digoreng lalu di blender dengan bawang putih goreng. Sampai halus, rasanya itu bener-bener enak banget. Makan soto tanpa serbuk koya ini bener-bener menurut aku itu kurang lengkap banget. Ini tuh enak banget loh bun, cobain deh. Untuk cabenya di sini aku gunain cabai setan. Nah, cabenya ini kita blender sampai setengah halus. Tapi kalau misalkan mau lebih halus juga nggak apa-apa. Momen yang paling ditunggu-tunggu itu adalah ketika kita udah mulai mempersiapkan makanan dan bahan-bahan yang udah kita masak tadi ke dalam satu mangkuk. Itu artinya makanan ini bakal nggak lama lagi siap untuk disajikan dan bisa kita coba. Nah, di sini kita masukkan bihun, kubis, kecamba, suiran ayam, terus daun seledri dan daun bawang yang udah dipotong kecil kita taburin di atasnya. Tidak lupa dengan tomat. Terus kita guyur bahan-bahan ini dengan kuah soto yang udah kita masak. Kelihatan kan tuh asapnya itu bener-bener enak, ini bener-bener menggoda. Gak sabar lagi pengen coba. Jangan lupa untuk sentuhan terakhirnya kita bubuhkan, kita taburkan bawang goreng di atas sotonya. Sotonya udah siap dan udah jadi, sudah bisa dinikmati. Nyam 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 nyam. Di sini untuk koya dan telur asinnya memang sengaja aku pisah karena takutnya nanti kalau misalkan ada yang gak suka koya atau telur asin bisa di skip. Terima kasih karena sudah menonton video kami.